Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kita kenalan lagi yuk. Nama saya Angelia Clarissa Tamara, NPM 234 11013 dari kelas manajemen 23C. Di sini saya memberikan sedikit penjelasan materi dari mata kuliah pengantar manajemen, yaitu pengorganisasian horizontal. So, enjoy the video guys. Pengorganisasian horizontal. Pendahuluan. Pengorganisasian horizontal adalah konsep yang telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Konsep ini melibatkan pengaturan struktur organisasi di mana keputusan dibuat secara kolektif dan tanggung jawab dibagi secara merata di antara anggota tim. Pendekatan ini bertentangan dengan pengorganisasian vertikal di mana keputusan dibuat oleh manajemen puncak dan tanggung jawab ditugaskan ke bawahan. Apa itu pengorganisasian horizontal? Pengorganisasian horizontal adalah pendekatan dalam manajemen yang menempatkan fokus pada kolaborasi dan tim yang terdiri dari berbagai fungsi dan departemen. Dalam pengorganisasian horizontal, struktur organisasi datar dan fleksibel sehingga memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi yang lebih baik antara anggota tim. Kemudian, keuntungan dari pengorganisasian horizontal. Pengorganisasian horizontal adalah suatu pendekatan dalam manajemen di mana kekuasaan dan tanggung jawab didistribusikan secara merata di seluruh organisasi, bukan hanya di puncak hierarki. Berikut adalah beberapa keuntungan dari pengorganisasian horizontal. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan dan motivasi kerja. Dan yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi di seluruh organisasi. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara kolaboratif dan mengambil keputusan yang lebih baik. Next, cara menerapkan pengorganisasian horizontal. Langkah-langkah implementasi pengorganisasian horizontal. Tentukan tujuan dan visi organisasi yang jelas dan terukur. Buat struktur organisasi yang fleksibel dan horizontal dengan tim-tim yang terdiri dari berbagai departemen dan level jabatan. Berikan otoritas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota tim, termasuk karyawan dengan jabatan rendah. Buat proses kerja tim yang terstruktur dan jelas dengan fokus pada kolaborasi, komunikasi, dan sharing knowledge antara departemen dan level jabatan. Berikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan kepada anggota tim, termasuk karyawan dengan jabatan rendah. Kita masuk di studi kasus. PT ABC adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik. Sebelumnya, perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang sangat hierarkis dan terpusat pada satu orang, yaitu CEO. Namun dengan semakin berkembangnya perusahaan dan semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang harus diemban, PT ABC mulai mengalami kendala dalam hal fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, PT ABC memutuskan untuk menerapkan pengorganisasian horizontal dengan membagi perusahaan menjadi beberapa divisi yang saling bekerja sama dan memiliki otonomi dalam
pengembalian keputusan. Setiap divisi memiliki tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, PT ABC memutuskan untuk menerapkan pengorganisasian horizontal dengan membagi perusahaan menjadi beberapa divisi yang saling bekerja sama dan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Setiap divisi memiliki tanggung jawab yang jelas dan fokus pada pengembangan produk tertentu. Hal ini memungkinkan PT ABC untuk lebih cepat merespons perubahan pasar dan meningkatkan inovasi produk. Selain itu, PT ABC juga menerapkan sistem komunikasi yang lebih terbuka dan kolaboratif antar divisi. Hal ini memungkinkan para karyawan untuk lebih mudah berbagi ide dan informasi sehingga mempercepat proses inovasi dan pengembangan produk baru. Dan terakhir, kesimpulan. Pengorganisasian horizontal dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti peningkatan efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi. Dalam menerapkan pengorganisasian horizontal, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor seperti struktur organisasi, budaya perusahaan, dan komunikasi antar departemen. Studi kasus menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan seperti Javos dan Valve telah berhasil menerapkan pengorganisasian horizontal dengan sukses. Oke. Sekian penjelasan singkat dari saya, yaitu materi tentang pengorganisasian horizontal. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. See you next video guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.